Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Ya teman-teman, senang rasanya kita bisa bertemu kembali di Jalan Sunyi Podcast. Dan alhamdulillah banget kita udah masuk di episode ke-20. Dan tak bosan tentu saja saya terus menyapa teman-teman Sobat Sunyi. Semoga sih teman-teman selalu sehat dan ya diberikan kebaikan ya dalam setiap aktivitasnya, amin. Oke teman-teman, untuk episode kali ini nanti kita akan ngebahas tentang ya COVID gitu ya. Menarik sih sebenarnya kita bahas tentang COVID karena gak kerasa juga loh COVID ini udah setahun loh teman-teman. Nah, mungkin di sini aku juga akan berbagi pengalaman atau cerita gimana sih aku menjalani kehidupan di Jerman dengan keadaan COVID gitu ya. Nah, kalau teman-teman ketahui ya, di Jerman sendiri COVID ini mungkin kedeteksinya bulan Maret 2020 Maret itu lockdown sekitar 1 atau 2 bulan, kemudian dibuka kembali, ada kelonggaran, kemudian di musim panas kemudian dibuka total, dan kemudian malah justru lockdown kembali karena mengingat bahwa kasusnya benar-benar naik drastis ketika lockdown itu dibuka. Dan sampai sekarang lockdown bulan November 2020 sampai katanya bulan Desember, akhirnya diperpanjang lagi bulan Januari, kemudian diperpanjang lagi Februari, diperpanjang lagi akhirnya sekarang sampai akhir bulan, sampai tanggal 28 Maret. Luar biasa, ini benar-benar lockdown dan ya kita kekunci, aktivitas kita benar-benar sangat minim gitu loh. Karena kayak misalkan hotel, kemudian restoran, tempat wisata, atau kemudian juga pokoknya banyak sekali tempat-tempat yang ditutup, kayak perbelanjaan seperti baju gitu aja ditutup. Yang buka itu cuman ya perbelanjaan yang khusus makanan gitu, seperti swalayan, kantor pos, apotek, rumah sakit gitu ya. Kemudian praktek dokter gitu yang rumahan seperti itu juga buka gitu. Dan kita kalau mau beli makan pun, kalau misalkan di warung-warung seperti itu atau di restoran ya tutup, tapi kita hanya bisa belinya secara take away gitu. Nah, dampak dari COVID ini sendiri memang luar biasa gitu. Nah, di Indonesia sendiri meskipun tidak lockdown, kan ada juga PSBB, kemudian ada PPKM kalau nggak salah ya teman-teman. Dan itu juga kasusnya juga ya masih gitulah, masa justru malah banyak. Jerman aja yang lockdown kasusnya juga banyak gitu, bahkan diperpanjang terus menerus. Dan ini benar-benar membuat kita yang sebagai masyarakat, dan apalagi kita sebagai warga negara asing yang tinggal di Jerman itu mungkin agak stres ya, bisa dibilang stres, bisa dibilang juga pusing juga gitu. Karena menghadapi pandemi ini gak mudah sekali teman-teman. Apalagi kalau aku sendiri memang magang di bagian perhotelan dan khusus di jurusan restoran. Ya bahkan kerjanya pun gak tentu gitu. Kadang kerja cuma seminggu sekali, sehari, kadang seminggu cuma 3 hari. Bahkan sampai waktu bulan Desember itu sama sekali kita gak kerja. Itu wah bener-bener nggak tahu kita mau ngapain gitu. Kita cuman bisa di rumah aja, kita mau keluar juga nggak bisa karena ada pembatasan. Kita untuk berpergian itu ada pembatasan, dan kemana-mana kita harus pakai masker. Dan bahayanya juga kalau ada kontrol dari petugas, kita akan bisa kena denda karena nggak bisa sembarang orang itu bisa keluar tanpa masker seperti itu. Peraturan di sini emang benar-benar ketat, dan itu mengakibatkan kita benar-benar stres. Gak cuman kita sebagai warga negara asing, tapi warga negara Jerman pun juga sebenarnya udah kayak lockdown lagi. Mereka sebenarnya juga kalau bisa dibilang udah kayak muak gitu sih dengan keadaan atau situasi pandemi yang sampai sekarang belum jelas kepastiannya. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan demo gitu. Sebenarnya ini kebijakannya seperti apa, karena
ya banyak sekali orang yang dirugikan terhadap pandemi ini. Ya mau gimana lagi, karena kita nggak tahu pandemi ini siapa yang bikin gitu, karena ya udah memang ini ada dan seluruh dunia kena dampak dari itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi problem yang ada gitu. Ya pandemi nggak terlihat, virusnya nggak terlihat, kita cuman bisa pasrah gitu. Nah, dari problem ini, dari pandemi ini, dari virus yang memang ya bisa kita katakan kayaknya udah bersahabat sih sama kita, ya nggak sih? Karena tiap hari kita ya udah, kita nggak tahu loh kita apakah kita mungkin udah kena virus atau mungkin kita udah kebal dengan virus, kita nggak tahu gitu. Mungkin kita tahu kalau kita cek gitu kan, kita melakukan tes, mungkin kita bisa tahu kita positif atau enggak gitu. Nah, yang ingin aku sampaikan sih sebenarnya gimana sih sebenarnya kita menyikapi stres di kala pandemi gitu. Bayangkan aja kalau aku sendiri di Jerman ya teman-teman, kita di Jerman ke lockdown dan kita nggak kerja. Ya alhamdulillahnya kita dapat bantuan dari negara Jerman, nggak banyak sih tapi ya cukup untuk kita bisa hidup gitu, bisa bayar rumah, bayar kontrakan, bayar air, bayar listrik, kemudian juga bisa ya untuk makan itu bisa dikatakan cukup seperti itu gitu. Nah, ada cerita yang menarik juga sih sebenarnya yang ingin aku ceritakan gitu. Aku pernah ada pengalaman dari seseorang yang karena kena dampak corona gitu. Ini warga negara Jerman ya. Karena kena dampak corona, yang seharusnya dia bekerja sebagai seorang koki di restoran, dan restoran itu ya tutup seperti itu kan, dan hanya take away. Tentu saja juga orang gak banyak beli di restoran kan pasti. Akhirnya beliau ini alih profesi jadi sopir gitu, jadi kurir gitu, dan dia harus menghidupi keluarganya, kedua anaknya dan seorang istri, harus menyekolahkan anaknya, harus bayar listrik, harus bayar internet, harus ya biaya sekolah anaknya, dan bantuan dari negara itu pun gak cukup untuk membiayai kehidupan mereka gitu. Ini di Jerman loh teman-teman, ini di Jerman. Akhirnya dia banting setir untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Ini pengalaman atau cerita yang luar biasa sih dari seseorang warga negara Jerman gitu. Nah, aku sendiri gak bisa bayangkan gimana keadaan di Indonesia, karena di Indonesia sendiri mungkin gak, ya ada sih bantuan gitu ya, mungkin bantuan yang berupa sembako atau apa seperti itu. Aku juga kurang begitu paham terkait dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau di sini kan memang kita tiap bulannya itu digaji gitu, dapat bantuan ya. Kita dapatnya itu 60% kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan nggak ada seperti itu, yang tiap bulannya mungkin dari gajinya dapat 60% seperti itu. Nah, di sini ada. Ini repotnya di Indonesia sendiri kan nggak ada lockdown. Kalau sampai di Indonesia sendiri juga lockdown, itu bisa mungkin chaos sih, luar biasa. Itu pasti akan terjadi ya dampak yang akan lebih luas lagi, lebar lagi. Makanya orang juga di Indonesia cari kerja susah gitu. Mau jualan aja juga mungkin harus ribut dulu dengan petugas gitu kan. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, aku sendiri emang juga di sini benar-benar stres sih, karena bayangkan kita cuma di rumah, aktivitas kita cuma di rumah, tiap hari di rumah. Ya mau bingung mau ngapain gitu. Ya sekolah alhamdulillah karena udah tahun terakhir, jadi akhirnya aku bisa pergi ke sekolah, jadinya offline gitu. Tapi banyak juga siswa-siswa yang online gitu, malah justru itu bikin stres kita gitu. Kerja juga gak setiap hari, gaji juga gak didapatkan secara full, itu benar-benar kita bikin stres. Apalagi kita hidup di Jerman, kita hidup sendiri, wah itu benar-benar membuat kita stres ya. Mau gimana lagi, kita nggak akan
nggak akan tahu sih sebenarnya pandemi ini sampai kapan. Tapi kalau kita cuman stuck aja dengan pikiran kita yang stres, ya malah justru menambah kesetresan kita, ya nggak sih? Aku yakin juga banyak sekali orang yang sedang menghadapi problem ini, mengatasi permasalahan ini, menghadapi permasalahan ini dengan sabar, dengan kuat, dengan berbagai cara. Bagaimana caranya biar hidupnya itu bisa bertahan gitu, karena pandemi luar biasa dampaknya. Nggak cuman kita sebagai masyarakat, tapi juga mungkin orang-orang yang punya usaha-usaha itu juga ya pasti mengalami dampak yang sama juga. Dan aku juga ingin menyampaikan bahwa ternyata teman-teman, kita emang manusia yang benar-benar lemah, nggak berdaya. Bayangkan kita dihajar dengan sebuah virus yang nggak pernah kita bisa lihat dengan mata kita, tapi dampaknya seluruh dunia. Dan kita nggak bisa melawan itu, kita nggak bisa merubahnya gitu, tangan kita nggak bisa, dan kita cuman bisa hanya berdoa dan pasrah aja kepada Tuhan, dan Tuhan akan ya memberikan pertolongannya. Itu cuma Tuhan yang akan memberikan. Kita benar-benar manusia yang lemah, ya nggak sih? Benar, wah ternyata manusia benar-benar lemah, kita nggak berdaya, kita nggak bisa melakukan apa-apa ketika virus itu menyerang kita gitu loh. Seluruh dunia loh ini teman-teman. Bahkan apa ya, orang yang mungkin terkuat, orang yang terpintar di dunia aja juga mengalami dampak ini gitu. Berarti ini menandakan bahwa manusia itu memang gak bisa apa-apa, manusia itu lemah teman-teman. Dan kita ya ujung-ujungnya tetap kita cuman berpasrah kepada Tuhan, kita cuman berserah diri kepada Tuhan. Ya udah, ini nanti Tuhan yang akan menyelesaikannya gitu. Yang penting kita yakin aja sih. Itu ya intinya menyikapi stres ini ya, kita hanya bisa berpasrah sih. Kita menganggap diri kita itu emang manusia yang lemah, manusia yang mungkin gak berdaya, dan kita pasrahkan segalanya itu pada Tuhan. Mungkin itu sih, karena di sini aku ya cuman ingin berbagi cerita aja sih, gimana pengalamanku mengalami atau di pandemi ini nih, gimana gitu pengalamanku di masa pandemi ini gitu. Ya mungkin seperti itu sih teman-teman. Gak banyak yang bisa aku ceritakan. Yang penting kita tetap kuat gitu, tetap kita jaga kesehatan. Kita juga harus jaga protokol kesehatan. Kita menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita juga tetap harus berdoa juga, semoga pandemi ini segera berlalu gitu ya teman-teman. Semoga pandemi segera berlalu, kita bisa beraktivitas kembali dengan lebih baik. Mungkin itu aja sih teman-teman podcast dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.